Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini tadi saya menyangka yang jadi MC itu yang biasa di TV. Suaranya mantap sekali MC tadi itu. Pokoknya sebelum MC ya belajar dulu tadi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu Hakim yang saya hormati, Saudara Pak Itra, tadi sekretaris kita izin ke bandara mengantar ponakan. Saya ponakan mau ke pondok. Bapak Ibu pejabat struktural fungsional Pengadilan Agama Kupang, karyawan-karyawati Pengadilan Agama Kupang, seluruhnya yang saya cintai. Tentu sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk mempermudah kehidupan, dan marilah kesempatan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena hidup ini hanya sementara, hidup ini tidak lama. Kalau dibandingkan saja dengan umur dunia sekarang ini hanya dihitung dari tahun Masehi saja ini baru 2020. Itu sejak dihitung sejak kalau tidak bisa. Dan kalau kita baca-baca buku sejarah, itu ada beberapa penemuan-penemuan yang diperkirakan sekian ribu sebelum Masehi. Jadi umur dunia ini yang pastinya tidak ada yang tahu. Nah, jadi umur kita kalau dibandingkan dengan umur dunia ini tak seberapa. Apa kalau dicelupkan di laut, mungkin yang tersisa di tangan ini bisa kita. Nah, baik. Pertama, kita coba mengelaborasi ayat suci Al-Quran yang tadi dibacakan oleh Ibu Aisyah. Tapi saya juga agak terkejut. Ternyata Ibu Aisyah itu membacakan surat An-Nisa. Dan di dalam surah ayatnya itu mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Saya tidak tahu Ibu Aisyah ini nyindir atau gimana, sengaja membaca surat ini. Apa nyindir Pak Mansur atau gimana? Tapi kalau Pak Panitra kita bicara yang begini senang. Senang kenapa? Karena tidak ada Ibu Panitra di sini. Coba kalau ada Ibu Panitra di sini, tahu gayas kalau orang mau bilang itu gayas yang di dalam itu terbeliau itu disentuh langsung dia balik. Ya. Jadi sebelum ayat ini di atasnya itu yang pertama itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Jadi kita dulu semua ini menurut keterangan Al-Quran yang harus kita percaya, yang la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya, harus percaya bahwa kita ini anak keturunannya Adam. Bukan menurut teori Darwin itu, keturunannya Arab. Jadi kita anak keturunannya Adam. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ya, di mana di situ dijelaskan betapa kedudukan manusia itu sangat mulia. Bahkan dibandingkan dengan malaikat pun sekalipun ya.
Jadi ketika sebelum Adam itu diciptakan, Allah itu berfirman, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah itu bilang sama malaikat, malaikat, saya akan menciptakan makhluk yang namanya manusia untuk saya jadikan khalifah, untuk saya jadikan tuan, untuk saya jadikan pengatur di atas bumi. Apa jawabannya mereka? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mereka bilang apa? Ya Allah, Engkau akan menciptakan orang yang nantinya akan melakukan pertumpahan darah di atas bumi. Apakah Engkau akan menciptakan orang yang nantinya membuat kerusakan, pertengkaran di atas bumi? Sedangkan kami nusabbihu bihamdika, selalu bertasbih padamu. Maksudnya malaikat itu, kenapa enggak aku saja? Kenapa mesti manusia? Aku kan selalu bertasbih padamu. Apa jawabanmu? Ini a'lamu ma la ta'lamun. Allah itu bilang, aku tidak tahu dari apa yang kau tahu. Jadi tidak usah protes lah, saya tidak tahu. Nah, jadi Adam yang diciptakan dia di surga. Nah, digambarkan juga di dalam ayat yang tadi itu bahwa Adam itu tak bisa hidup sendiri. Diciptakan manusia yang namanya Hawa. Nah, bagaimana kisahnya? Jadi sebagaimana dulu, ya, ketika sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, kita sudah ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kajian-kajian sebelumnya kita sudah diberikan penjelasan. Kita sudah ada kontrak, ya. Kita sudah ada kontrak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pertanyaan Allah ketika kita masih dalam alam rahim sebelum kita diciptakan? Alastu birabbikum qalu bala. Apakah kamu rela? Apakah kamu terima saya jadi Tuhanmu? Pertanyaan. Kemudian kita menjawab, iya. Kemudian kita dilahirkan. Nah, manusia pada prinsipnya secara naluriah yang diberikan oleh Allah, secara kodrat manusia yang diberikan oleh Allah adalah sebagai khalifah, sebagai manusia yang mulia. Kemuliaan itu akan dapat dicapai apabila disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Kemuliaan itu akan dapat dicapai apabila ia mampu menggunakan akal pikiran. Jadi akal pikiran ini dia gunakan. Sehingga ketika manusia itu Adam ini diajarkan soal ilmu pengetahuan, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'arafahum 'ala al-malaikati fa qala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Jadi Adam itu diberikan pengetahuan, ilmu pengetahuan oleh Allah. Nah, ini catatan bagi kita. Kalau manusia mau mulia di atas bumi ini, maka ia harus punya ilmu pengetahuan. Hal yastawi alladziina la ya'lamun wal ladziina ya'lamun. Tidak akan sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Jadi catatan untuk menjadi orang yang mulia di atas bumi ini adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Kedua, kemudian apa yang terjadi kepada Adam kemudian kita berada di bumi ini sekarang? Adam itu tidak mampu mengalahkan godaan syaitan. Allah sudah bilang, wala taqraba hadhihi syajarata fatakunanna zalimin. Jangan kamu dekati pohon ini. Bukan masalah pohonnya, tetapi bagaimana Allah itu memberikan gambaran bahwa Allah ikutilah aturanku. Ketika aturanku itu tidak kau ikuti, maka kau akan menjadi orang yang tidak betul. Kau akan menjadi orang yang rugi. Nah, jadi kita setan itu sejak zaman di surga, itu setan itu sudah menggoda manusia, menggodanya supaya bagaimana? Untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mau menjadi orang yang mulia, mau menjadi orang yang bagus,
Mau menjadi orang yang baik, jangan ikuti kata Syaitan. Di surga sudah dicontohkan oleh Allah, ketika Adam mengikuti kata syaitan, maka ia diturunkan ke atas bumi sebagai hukuman. Dan dalam sejarahnya itu, di dalam kisahnya itu diturunkan dalam keadaan telanjang sebagai hukuman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama harus memiliki ilmu pengetahuan. Kedua, ikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, maka Allah akan menjadikan manusia itu orang yang terhina. Jadi dari terhina itu Adam itu diturunkan dulu ke bumi itu dalam keadaan telanjang. Kemudian dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwal tawwabur rahim. Jadi karena kesalahan itu, jadi catatan kita pada pagi hari ini, untuk jadi orang mulia harus punya ilmu pengetahuan. Mau jadi apa saja, mau jadi sopir harus punya ilmu sopir, mau jadi pegawai pengadilan harus punya ilmu yang berkaitan dengan pengadilan, mau jadi pegawai bank harus punya ilmu yang berkaitan dengan pegawai bank. Ya, kalau kita misalnya pegawai pengadilan tapi tidak tahu ilmu pengadilan, maka kemuliaan pengadilan itu nanti tidak akan tercapai. Kenapa? Karena kita tidak akan berbuat profesional. Kenapa? Karena tidak didukung oleh ilmu pengetahuan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita harus mengikuti aturan. Kalau kita melanggar aturan, maka kita akan diturunkan derajat kita sebagaimana dicontohkan Allah terhadap Nabi. Kemudian selanjutnya pergunakan akal pikiran. Karena akal pikiran inilah yang membuat manusia itu posisinya lebih mulia daripada malaikat. Bagaimana mulianya manusia itu daripada malaikat? Tapi dengan catatan ada ilmunya, tidak melanggar hukum Allah, menggunakan akal pikiran. Nanti malaikat dan sekaliannya itu tidak akan masuk surga sebelum Muhammad SAW masuk surga. Itu gambaran bahwa manusia itu lebih mulia daripada manusia yang lain dengan catatan-catatan yang tadi. Ya. Jadi itu maksud ilmu, jangan melanggar aturan Allah, aturan yang buat itu jangan dilanggar. Kemudian gunakanlah akal pikiran, kurangi kita. Kalau kita kembali kepada Mario Teguh, apa katanya Mario Teguh dulu? Jadi kamu tidak akan menghina orang lain kalau kamu itu tidak menginginkan orang lain menghina. Gitu kan? super Ya. sekali. Ada kata yang khas, nanti saya katakan, kamu tidak akan dihina oleh orang lain kalau kamu tidak menginginkan orang lain menghina. Itu. Ada kata itu. Jadi kalau kita tidak mau dihina oleh orang lain, jangan kita izinkan orang lain menghina kita, ya kan? Kenapa orang lain menghina kita? Karena kita mengizinkan orang lain menghina kita. Misalnya, ini contoh, kita mengambil punya orang lain tanpa hak. Itu berarti kita membuka peluang orang lain merendahkan kita, ya kan? Kita sendiri yang membuat peluang sehingga orang itu melakukan penghinaan, pemberontakan kita sendiri. Dan coba itu. Bapak Ibu sekalian, ya pada prinsipnya itu beberapa inti yang saya sampaikan. Jadi itu kalau kita kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Masud tadi, betul-betul Islam kafah. Ya. Masuklah ke dalam Islam itu secara kafah. Kafah itu apa ya? Sempurna. Sempurna. Jadi jangan karena kita suka hukum nikah lebih dari satu, kita hanya mengikuti urusan nikah lebih dari satu. Sementara aturan yang lain, misalnya apa itu sholat, wajib kita nggak sholat. Berarti kita tidak kafah, hanya ikuti aturan berkaitan dengan perkawinan. Tapi aturan yang berkaitan dengan sholat berjamaah, tidak kita ikuti, berarti kita tidak masuk secara kafah. Tapi udah visi juga kafah. Masuklah secara kafah, secara sempurna. Semua aturan-aturan agama itu kita
ikuti sebagian yang kita suka-suka saja. Ya, kalau misalnya ditegur misalnya, ikuti sunnah Rasulullah. Saya kan mengikuti sunnah Rasulullah. Menikah lebih dari satu sunnah Rasulullah. Ya, itu memang sunnah Rasulullah. Tetapi lihat dulu Rasulullah itu menikah lebih dari satu itu konteksnya kalau berkonteks apa? Maksud tujuannya apa? Pas ketika disuruh sholat malam, Rasulullah itu sampai bongkar kakinya. Kamu bangunnya jam berapa? Sholatnya jam berapa? Enggak jawab. Nah, kalau nikahnya mau diikuti, tapi kalau cara sholatnya enggak ikut, itu namanya tidak nafkah. Jadi kita ikuti semua contoh perilaku yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jangan hanya ikuti apa yang kita senang, apa yang kita suka, tapi semua aturan itu kita ikuti semampu kita. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini sidang lumayan banyak, jadi saya tidak berpanjang lebar. Jadi inti daripada apa yang ingin saya sampaikan bahwa kita pertama disampaikan tadi, kita ini adalah manusia yang dari Bapak yang sama. Kemudian Bapak kita Nabi Adam manusia ini diutus ke dunia ini sebagai khalifah. Menjadi khalifah itu adalah mulia karena malaikat pun menginginkannya. Untuk menjadi manusia yang mulia harus ada ilmu, harus ada pengetahuan. Kemudian yang kedua, untuk menjadi mulia kita harus menghadap hawa nafsu. Jangan kita mengikuti hawa nafsu kita. Lihat orang punya mobil, ini punya mobil, padahal dia belum memiliki, sehingga segala cara dilakukan. Ini namanya tidak mengontrol hawa nafsu. Jadi kontrol hawa nafsu kita ini kita sesuaikan dengan kemampuan. Kalau kita belum mampu, jangan dipaksakan. Kemudian yang ketiga, kita gunakan akal pikiran kita. Kita gunakan nurani kita. Itulah yang membedakan kita dengan makhluk yang lain. Ada binatang, sapi, kambing. Itu juga makhluk Allah. Tetapi kedudukannya jauh di bawah manusia. Kenapa? Karena dia hanya diberikan nafsu, tidak diberikan akal pikiran. Kalau hanya diberikan kebaikan, maka dia itu malaikat. Tapi kalau hanya diberikan kedudukan, itu binatang. Manusia diberikan ilmu dan akal pikiran untuk menjadi mulia. Nah, bagi manusia yang mengikuti petunjuk ilmunya dan melakukan hawa nafsunya, maka menjadilah dia manusia yang mulia. Tapi manusia yang tidak mengikuti petunjuk ilmunya dan selalu mengikuti hawa nafsunya, itulah manusia yang nanti akan terjatuh dalam bakteris penistaan. Nanti kita pilih mau pilih yang mana, bebas, ya. Nah, tapi kalau ilmu yang baik, itu dia akan mengajak pemiliknya untuk senantiasa ke jalan yang baik, yang membuat dari manusia yang mulia. Saya kira itu ya hal-hal pokok yang perlu saya sampaikan. Dan terakhir, mari terus kita bina persaudaraan kita ya di kantor ini. Kantor kita ini adalah gambar masyarakat. Ya. Jadi berbagai macam kotak pikiran itu ada di sini. Ya. Kita berbeda pendapat silakan, kita berbeda pemikiran silakan. Tapi jangan karena perbedaan itu kemudian kita saling menghujat. Mari kita sama-sama duduk bersama mencari jalan keluarnya, mencari titik temu. Ya. Otak kita ini memang diciptakan berbeda oleh Allah. Jadi nggak mungkin kita mikirnya sama, nggak mungkin. Ya, dari sisi fisiknya kita sudah beda. Kamu dengan aku itu sudah beda. Belum lagi isinya. Jadi kita untuk berpikir seragam itu ya belum tentu. Oleh karena itu, ketika ada yang perlu kita seragam, mari kita duduk bersama. Jangan karena perbedaan itu kemudian kita saling menista, saling menyalahkan. Itu tidak menggambarkan kemuliaan seorang khalifah. Begitu Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apa yang baik saya sampaikan itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hal yang kurang baik itu merupakan kekurangan saya. Jadi kembali saya ingatkan terakhir, mari kita sama-sama bersinergi untuk menciptakan suasana indah di kantor kita ini, kantor tempat kita bekerja. Ya, dengan indahnya suasana kerja kita akan membuat kita nyaman bekerja. Kita balik ke rumah kita tenang dengan keluarga, gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada yang membuat kita tidak nyaman, maka itu akan
tidak tenang dalam bekerja. Oleh karena itu hal seperti itu kita sama-sama hindari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.